Nasib mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, inisial SSS, kini di ujung tanduk. SSS telah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Mabes Polri buntut meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kebebasan berekspresi yang ia tuangkan melalui meme dengan desain prompt artificial intelligence ternyata mengandung unsur asusila. SSS dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Pro dan kontra pun terjadi di ruang publik. Lantas, apakah penahanan ini adalah sebuah bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi atau hanya sekedar pembinaan semata? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Polri mengumumkan penangguhan penahanan mahasiswi dalam kasus meme Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo. Dan berikut pernyataan selengkapnya. Bahwa pada hari ini, rekan-rekan sebagai perkembangannya, hari Minggu 11 Mei 2025, penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Penangguhan penahanan ini diberikan oleh penyidik tentunya mendasari yaitu pada permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya ya, serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Juga permohonan maaf ditujukan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi serta kepada pihak ITB di mana yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian juga penangguhan penahanan ini diberikan tentu mendasari pada aspek atau pendekatan kemanusiaan ya, dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahan. Ya pemirsa, kasus ini tentunya mengingatkan kita semua ya, bercanda ada batasannya. Hati-hati jarinya. Hati-hati. Gitu ya. Ketika jempol lebih berbahaya daripada mulut begitu. Nah, untuk membahasnya tentunya di pagi hari ini kami sudah kedatangan dua tamu spesial. Ada siapa saja, Putri Windasari? Ada Bang Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, politisi Partai Gerindra. Assalamualkum, selamat pagi Bang. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Udah lama nggak jumpa Bang Habib ini ya. Sampai lupa tadi jalan ke sini. Untung nggak nyasar begitu ya. Hampir nyasar. Nggak lupa tapi kan Bang? Nggak lupa. Oke. Di sebelahnya ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Heri. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja lah ya, saya ke Bang Habib. Bang Habib, tanggapannya nih, mahasiswi bikin meme yang dianggap tidak senonoh, kemudian ditahan walaupun sekarang sudah ditangguhkan penahanannya. Ya, saya adalah orang yang memberikan penjaminan untuk penangguhan penahanan tersebut. Karena memang pertama ketika melihat meme tersebut ya, tentu kita sedih ya. Bagaimanapun Pak Prabowo adalah pemimpin bangsa ini, juga Pak Jokowi dibuat meme yang sangat-sangat tidak pantas. Tapi kita paham dalam berhukum kita nggak bisa hitam dan putih. Nah setelah proses ya, ada keluarga korban juga mencoba menghubungi saya. Saya tahu bahwa memang sepertinya ini feeling saya nggak ada mens rea ya, untuk mempermalukan, untuk menghina. Jadi ada. kalau dari keterangan keluarga apa Bang? Ya, dan yang bersangkutan dikatakan menyesali perbuatannya, bahwa sudah berekspresi yang dianggap melewati batas, ya kan ya. Sehingga saya berkenan mengajukan penjaminan penahanan dan saya cek melalui teman-teman yang menyidik ya, melakukan penyidikan, benar bahwa yang bersangkutan menyesal, ini sudah terlalu sudah kelewat berlebihan meme tersebut. Tapi kan tetap artinya harus ada efek jerah yang diberikan kepada pelaku. Seperti apa nantinya? Nah itulah bagaimana hukum kita berjalan yang ideal saat ini diimplementasikan oleh Pak Kapolri, oleh institusi Polri ya, bahwa hukum itu tidak sekedar berjalan di rel formalitas, tapi secara substansi bagaimana
keadilan bisa ditegakkan, ketertiban bisa dijaga. Itu intinya hukum, ya. Kemudian akhirnya keadilan bisa tercapai bagi semua pihak. Nah, kita mengenal yang namanya restoratif justice. Di KUHP baru yang baru akan berlaku 1 Januari 2026. KUHP yang baru juga, ya, yang sedang kita bahas ini akan kita bahas, ya, di masa sidang yang akan datang juga mengimplementasikan restoratif justice. Jadi perkara-perkara seperti ini, kalau di masa lalu pertanyaan Filipus benar, ini semua unsur terpenuhi, ya kan? Kok dibiarkan saja, gitu kan, ya? Tapi dengan konsep yang baru, konsep berhukum kita yang baru, yang mengedepankan restoratif justice, ya kan, rekonsiliasi, ya seperti itu, maka proses formal tentu berjalan, tetapi yang substansinya apa, gitu loh. Kalau orang ini bisa menyesali perbuatannya, ya, lalu berjanji tidak mengulangi, ya, sementara beliau menyampaikan maksud sebetulnya apa, ya, saya pikir di pihak sebelahnya, ya, orang yang merasa dirugikan, bisa mempertimbangkan, ya. Bahkan kita mengenal di KUHP baru nanti ada di KUHP baru maupun di KUHP baru ada yang namanya judicial pardon, ya, permaafan judicial. Jadi semua perbuatan terpenuhi, tapi nanti bisa diputuskan tidak menjalani hukuman. Nah, Pak Prabowo sendiri melalui Pak Dasko memerintahkan kepada saya, ya, setelah saya memasukkan, coba itu dipantau bagaimana segera adik mahasiswa itu segera bisa ditangguhkan penahanannya. Ya, artinya gitu, ya. Pak Prabowo nih sebagai objek di gambar tersebut, ya kan, bahkan menginstruksikan bagaimana segera ditangguhkan penahanannya dan ada pembinaan. Nah, pembinaan ini kan kita kemarin teman-teman dari ITB sudah menyatakan kesanggupannya, orang tuanya pun, ya kan, sudah menyatakan permintaan maaf juga secara terbuka, ya. Menurut saya, ya, ini pembelajaran yang sangat baik kita semua. Satu, ke anak muda nggak gampang loh, ya. Saya ini usia 50 tahun, kita ini tapi kelihatan mendidik, masih muda, ya? Makanya dikira orang 25 tahun. Siapa? Jadi mendidik anak kita saja umur Gen Z itu nggak gampang. Pasti di-challenge terus kan. Gen Z ini kan men-challenge apapun, Bos. Kalau kita pakai pendekatan formalistik hukum ANSI, nggak selesai ini barang, ya kan? Jadi kita mesti mengedepankan pendekatan yang lebih komunikatif dengan mereka ini, gitu loh. Bang Habib kan udah berkomunikasi, ya, dengan penyidik. Nah, itu memang ada aduan yang masuk sehingga itu udah viral di mana-mana pun. Memang ada aduan? Enggak ada aduan. Ini kan deliknya umum yang dipakai, kan. Jadi sudah beredar di mana-mana dan sebetulnya kan ini sudah menimbulkan keresahan juga. Kan waktu kami ini saya cerita waktu pembahasan KUHP dulu. Kenapa pasal penghinaan presiden masih eksis? Walaupun dengan KUHP yang baru kita bikin, Pak, ya, Om, Bro, kita bikin lebih rumit untuk diterapkannya karena harus lewat restoratif justice. Ya, kenapa harus eksis? Karena ini kan simbolisasi perwakilan orang, banyak yang memilihnya, gitu kan, ya. Filipus kan dulu pilih saya. Ya kan? Kita warga roti anak timur, ya kan? Kayaknya nih biar mereka aja udah. Ya kan? Kalau tokoh-tokoh seperti itu memang nggak baperan, pemimpin nggak mungkin baperan. Tetapi pendukungnya bisa saja emosi dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan nanti bisa bahkan sampai kerusuhan fisik. Orang gara-gara klub bola saja bisa berantem, bisa berkelahi, apalagi gara-gara persoalan seperti ini. Nah, inilah kita nih secara pasti, ya, walaupun memang nggak terlalu cepat, ya, berjalan menuju ke arah perbaikan nih dalam konteks kita berhukum. KUHP-nya baru akan diterapkan 2026. KUHP-nya belum kick off pembahasan, ya, belum dibahas nih, baru di bulan depan, tapi restoratif justice telah maksimal diimplementasikan oleh Pak Kapolri. Ini bravo untuk Pak Kapolri. Kalau Mas Heri sendiri melihatnya seperti apa kasus ini, Mas Heri, dari kacamata hukum? Karena kan kalau kita berbicara restoratif justice, artinya kan harus ada kritikan, harus ada saran. Tetapi kan ini seolah-olah, ya, tujuannya seperti mempermalukan, walaupun awalnya tidak ada niat begitu. Inginnya bercanda. Seperti apa Mas Heri melihatnya? Agar aman, sebelumnya saya harus mendeklarasikan bahwa saya ini pecinta Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Warga Timur bukan? Ya, warga Timur juga. Pendukung Pak Habibur Rahman kita. Bahwa menurut saya begini, ini dari pernyataan Bang Habibur Rahman tadi juga menarik, ya, bahwa ini menjadi angin segar bagi kebebasan berpendapat dalam konteks berdemokrasi yang ke arah yang lebih positif, gitu, ya. Pejabat publik tidak baperan, kemudian bisa melihat dari perspektif bahwa
ini adalah sesuatu yang patut atau tidak urgensinya untuk ditarik ke ranah substansial, ke ranah pidana. Ini menarik menurut saya. Dan pernyataan ini kan harusnya sesuai dengan semangat di KUHP ya, kemudian juga di KUHAP nanti ke depan kalau memang jadi untuk dievaluasi atau direvisi. Karena ada keadilan rehabilitatif, ada keadilan korektif di sana, bukan hanya nafsu memidananya saja. Apalagi kalau bicara dalam talian pasal ini kan clear lah kalau mau bicara ditarik ke ranah pidana ada Undang-Undang ITE-nya pasal 27 dan juga pasal 35. Tapi ke dalam konteks bahwa kalau 27 ayat 1 bicara tentang delik kesusilaan benar, ini masuk delik umum. Tapi kalau ditarik ke pasal 27A misalnya tentang pencemaran nama baik, tentu kan ini kembali ke delik aduan tadi kata Mbak Putri. Nah, tinggal kembali kepada Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi, dan saya rasa sebagai seorang negarawan tidak menganggap bahwa hal ini adalah hal yang rumit, ya. Dari kata timur itu Bang, rumit. Ya, makanya. Itu kemudian tidak kemudian itu ditarik ke ranah pidana. Menurut saya ini saran yang benar, apalagi prosesnya adalah ada upaya perbaikan, ada ini belum kata permaafan ya, tapi dia sudah mengakui kesalahannya. Dan juga kemudian sejauh mana ini mengganggu kepentingan umum kan juga harus ditakar ya. Saya yakin dan percaya Jokowi lovers dan Pak Prabowo fans pasti akan marah sekali. Tapi dalam konteks yang lain juga mungkin ada hal yang kita perlu lihat bahwa hal ini tidak hanya bicara tentang satu sisi hak hukum seseorang, tapi bagaimana kita menggunakan hak hukum itu dengan sebijaksana mungkin kan. Jadi saya rasa perkara ini perlu jadi pembelajaran ketika kita mungkin tidak menyukai sesuatu, tapi bukan berarti dengan cara-cara yang tidak tepat. Ekspresinya juga harus diperhatikan adalah bertanggung jawab tadi. Saya rasa dalam konteks itu hukum pidana jadi ultimum remedium, bukan jadi primum remedium. Dan kita sepakat ada penangguhan penahanan, tapi sekali lagi institusi dalam hal ini juga berperan. Tadi Bang Habib juga katakan kan, bahwa mereka ingin melakukan pembinaan, begitu. Dan saya rasa ini langkah yang paling bijaksana dan harusnya memang dilakukan, gitu. Oke, ini kan ada 2 pasal ya sebetulnya yang mendasari penangkapan atau penahanan terhadap mahasiswi tersebut. Ini ada pasal 45 dan pasal 51 Undang-Undang ITE. Tadi juga Bang Habib sudah bilang bahwa tidak ada aduan, jadi ini delik umum. Nah, nanti saya mau minta Mas Heri untuk melihat ya, apakah kasus-kasus seperti ini itu masuk atau bisa dikategorikan delik umum atau memang harus berdasarkan aduan begitu ya. Nanti sesaat lagi kita akan bahas, usai jeda berikut tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.